Shalom saudaraku, apa kabar? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa menjumpai teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya. Dan pada hari ini adalah hari Minggu di mana saya merekamnya sesudah saya pelayanan di salah satu gereja lokal di kota Gresik, di mana masih beberapa kilometer lagi dari kota Gresik. Nah, saya ingin sharing, tapi yang saya ingin sharingkan bukanlah pelayanan saya di gereja itu, tetapi tentang bagaimana saya bisa menjalani hari-hari ini karena Tuhan saja. Di beberapa bulan yang lalu, saya ada konflik dengan keluarga saya. Memang saya sering konflik dengan mereka. Lebih tepatnya karena saya murtadin, saya ini kayak selalu dibikin gara-gara supaya saya ini marah gitulah. Karena saya murtadin, gara-garanya itu kayak selalu berhubungan dengan kepercayaan atau agama. Tapi saya selalu mengalah. Bahkan saya ini juga selalu bagaimana caranya saya bisa membantu orang tua saya dan membantu saudara-saudara saya, meskipun saya sendiri tuh tidak berkelebihan. Saya memberi mereka dengan ketidaklebihanan saya ini, karena saya tahu saya harus menghormati dan mengasihi mereka. Nah, beberapa bulan yang lalu ada gara-gara yang besar pokoknya. Nah, sampai ada perkataan bahwa orang tua saya itu ingin melaporkan saya ke polisi karena sebuah keagamaan gitulah. Tapi saya diamkan saja, saya diamkan. Bahkan juga saudara-saudara saya itu mengeluarkan atau mencaci, menghina, maki saya itu dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Tapi saya diam sajalah, sudah nggak, saya tidak ingin berbalas-balas ya. Saya sementara blokir mereka sampai beberapa minggu, menetralkan perasaan saya juga, kekecewaan, kesedihan, kemarahan. Dan saya minta sama Tuhan supaya saya diberikan hati yang selalu dapat mengampuni dan hati yang selalu dapat mengasihi. Terus kemudian beberapa minggu yang lalu saya memutuskan untuk membuka kembali blognya gitu, dan saya tetap memberikan kepada orang tua saya, kedua orang tua saya ini memberikan apa yang saya bisa beri ya, materi dan juga apa sih yang bisa saya beri. Terus kemudian ya, dan saya berusaha untuk menetralisir keadaan supaya seakan-akan itu nggak ada apa-apa ya, karena saya tahu hukum Taurat yang kelima itu menghormati orang tua, sehingga saya harus menghormati orang tua saya. Dengan sakit yang saya abaikan, saya tetap berbaik sama orang tua saya. Terus kemarin tadi malam, Sabtu malam Minggu itu saya tuh ngomong sama mama, beberapa hari yang lalu saya ngomong sama mama, "Mang, kalau kulakan jajan, mama saya itu kan sudah berumur ya, dan masih jualan kue, jualan cemilan-cemilan. Kulakannya itu di Gresik, mama saya tinggal di Pasuruan. Nanti tuh kayak dibungkusin kecil-kecil terus dijajakan kembali ke warung-warung." Saya bilang, "Saya aja mah yang memberikan kue itu. Pokoknya apa yang saya mampu saya akan belikan, saya akan berikan. Saya hari Minggu itu mah ada pelayanan di Gresik, nanti saya belikan jajan itu." Mama saya udah bilang iya. Lah kok tadi malam itu mama saya telepon menangis kayak ketakutan gitu. Biasanya mama saya kalau nangis ketakutan telepon itu ada yang kecelakaan. Jadi benarlah adik saya yang nomor 7 itu kecelakaan. Katanya itu sepeda motornya tuh sampai remuk.
Jadi mama saya itu sangat kepanikan bagaimana kondisi adik saya. Apakah sampai patah, berdarah-darah dan bagaimana. Lah kok kecelakaannya itu di Sidoarjo dekat rumah saya. Saya itu pas mau ke dokter, sudah keluar dari rumah, mama saya telepon untuk menengok adik saya itu. Saya nggak jadi ke dokter, saya langsung cari adik saya itu supaya saya bisa melihat kondisinya dan saya mau bawa ke dokter. Puji Tuhan adik saya enggak apa-apa, dia baik-baik, ya hanya luka-luka ya orang Jawa bilangnya babras, ya hanya luka-luka gitu. Tapi memang motornya itu dalam keadaan lumayan parah ya. Akhirnya ya udahlah, saya bawa saja adik saya ke dokter, terus saya bawa ke rumah. Terus mama saya datang sama adik saya yang mencaci maki saya itu. Kemudian datang ke rumah, ya saya berdoa kepada Tuhan supaya saya memiliki hati yang murni, hati yang suci, supaya saya bisa mengampuni mereka yang bersalah kepada saya dan menolong mereka. Sekalipun mereka menyakiti saya tetap ingin menolong mereka. Dan sekalipun saudara saya pada ke dokter tuh, aduh uangnya cukup apa enggak, puji Tuhan uangnya masih cukup untuk berobat adik saya. Terus kemudian saya bilang sama mama, sudah nggak usah khawatir mengenai sepeda motor, karena sepeda motornya nanti akan saya perbaiki. Padahal dalam hati saya berdoa, Tuhan, dari mana juga saya akan memperbaikinya, dari mana juga saya akan membawanya itu, karena kalau rusaknya parah biasanya juga jutaan rupiah. Nah, tapi saya percaya bahwa saya bilang, sudah mama nggak usah khawatir, biarkan saja saya yang mikir, saya akan membawanya ke bengkel. Jadi mama saya pulang sama adik saya itu, dan kemudian saya akan bawa ke bengkel besok ini ya. Nah, dan saya akan sharingkan itu adalah selama 16 tahun ini saya menjadi murtadin. Selalu ada gara-gara, baik dari keluarga saya, dari teman, dari kerabat, sahabat yang menjauhi saya dan bikin gara-gara, pokoknya tentang agama atau kepercayaan. Tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hati saya yang bisa mengampuni dan bisa mengasihi mereka, menolong mereka, walaupun mereka atau siapapun itu menyakiti saya, karena disitulah saya bisa memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil, bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat setiap langkah dan perilaku kita. Itulah Injil, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus. Saya ingin bagikan kepada mereka lewat kata-kata dan juga lewat tindakan. Bagaimana mereka melihat kita, orang Kristen ini adalah orang yang penuh dengan kasih dan mengasihi sesama, bukan hanya kata-kata tetapi juga lewat apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Sekalipun saya bukan orang yang berkelebihan, tapi saya bersyukur saya masih bisa memberikan sedikit dari apa yang saya miliki. Ya, itulah sharing saya, di mana Tuhan membuat saya menang untuk dapat mengampuni dan mengasihi orang-orang yang membenci saya. Itulah kemenangan, itulah kasih, dan itulah yang dinamakan dengan pikul salib dan sangkap diri. Mohon doanya teman-teman, dukungannya untuk like, share, dan juga komen di setiap video-video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.